Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Reinkarnasi ratusan kehidupan, 9 puncak perubahan. Ruang ini, yang dipenuhi dengan kekuatan hidup, tiba-tiba berfluktuasi setelah orang di dalam pohon bodhisattva kuno perlahan membuka matanya. Semua orang melihat sepasang mata hitam pekat di dalam pohon bodhisattva kuno. Saat itu, semua orang sepertinya melihat ekspresi berpengalaman lama yang sepertinya telah melihat segala sesuatu di dunia. Perasaan semacam ini berasal dari dalam jiwa orang itu dan tidak mungkin untuk ditiru. Xiaoyan Ye. Sun Er menatap Xiaoyan, yang telah membuka matanya. Murid cantiknya dipenuhi dengan kegembiraan. Mata orang ini benar-benar menembus orang lain, kelompok Hunyu bertukar pandang satu sama lain. Mereka merasakan perasaan yang berbeda dari yang lain. Dari indera mereka merasa seolah-olah jiwa mereka telah terpapar Xiaoyan saat dia melihat mereka. Perasaan ini penuh dengan ketidaknyamanan. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Mata semua orang tertuju pada Xiaoyan, yang masih dipeluk oleh pohon kuno bodhisattva. Mereka hanya membaca tentang mereka yang bisa berlatih di bawah pohon bodhisattva kuno dalam beberapa teks kuno. Oleh karena itu, mereka tidak tahu perubahan seperti apa yang akan dialami seseorang setelah pelatihan ini. Xiaoyan, yang berada di bawah pohon kuno bodhisattva, memiliki ekspresi kehilangan total di depan banyak pasang mata. Matanya perlahan menyapu semuanya. Akhirnya, mereka berhenti di grup Sun Er. Mata itu, yang dipenuhi dengan pengalaman dan usia, mulai menampakkan kilatan yang familiar. Sun. Xunea. Xiaoyan perlahan membuka mulutnya. Sesaat kemudian, suara yang agak serak yang mengandung nada tua perlahan-lahan dikirim dari pohon kuno bodhisattva. Ekspresi siapapun yang mendengar suara ini tanpa sadar berubah. Nada ini sangat berbeda dari nada Xiaoyan di masa lalu. Namun, ekspresi tua dan berpengalaman yang meresap ke mata Xiaoyan perlahan ditarik setelah suara tua ini terdengar. Akhirnya, itu benar-benar lenyap. Ekspresi tua dan berpengalaman telah benar-benar menghilang, seolah-olah telah masuk jauh ke dalam jiwa Xiaoyan. Tidak ada yang bisa mendeteksinya. Xiaoyan mengangkat kepalanya setelah ekspresi tua dan berpengalaman ini lenyap. Dia perlahan menghembuskan uap hijau zamrud. Segera setelah itu, dia berdiri dari pohon bodhisattva kuno dan perlahan melangkah maju di depan mata banyak orang. Riak terbentuk di permukaan pohon kuno bodhisattva saat tubuh Xiaoyan menyentuhnya. Tubuhnya tampak seperti cairan saat perlahan meluncur melalui pohon kuno bodhisattva yang sangat keras. Saya akhirnya kembali. Xiaoyan meregangkan pinggangnya yang malas setelah berjalan menjauh dari pohon kuno bodhisattva. Tawanya yang jelas menyebabkan kelompok Sun Er menghela nafas lega. Untungnya, ini adalah suara lama Xiaoyan. Xiaoyan Gege, kamu baik-baik saja? Sun Er dengan cepat melangkah maju. Matanya yang cantik terus menyapu Xiaoyan saat dia mengajukan pertanyaan. Saya baik-baik saja. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tangannya tanpa sadar menyentuh rambut hitam halus Sun Er saat perasaan mendalam melintas di matanya. Di mata orang lain, dia sepertinya hanya menghabiskan 1 bulan di dalam pohon kuno bodhisattva. Namun, dia mengerti bahwa jiwanya telah mengalami 100 reinkarnasi di dalam pohon bodhisattva kuno. Jika pikirannya tidak kuat, dia akan tersesat dalam reinkarnasi itu. Untungnya, dia telah melalui pengalaman itu dengan hati yang teguh dan akhirnya kembali. Dalam waktu singkat, dia telah mengalami terlalu banyak nyawa dan terlalu banyak kematian. Tingkat bahayanya jelas tidak berbeda dengan bertarung dengan Dou Sheng asli. Sun Er tidak mengelak saat dia melihat mata Xiaoyan. Meskipun dia tidak menyadari apa yang dialami Xiaoyan, dia yakin akan satu hal, pelatihan 1 bulan ini tidak semudah yang dia tunjukkan. Karena Xiaoyan tidak mau mengatakan lebih banyak, dia tentu saja tidak akan bertanya. Terima kasih. Xiaoyan menoleh. Matanya beralih ke pohon kuno bodhisattva. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Gemarisik berdezer. Pohon bodhisattva kuno, yang tidak menunjukkan aktivitas selama sebulan, tiba-tiba mengayunkan tubuhnya saat mendengar ucapan terima kasih Xiaoyan. Itu mengeluarkan suara gemerisik, menyebabkan semua orang merasa takjub.
Benda ini sebenarnya memiliki kecerdasan, tetapi tidak mau repot dengan mereka. Auramu, sepertinya aku tidak bisa melihatnya? Bisakah Anda menerobos ke kelas Ban Sheng? Gu Qing yang berjalan ke depan dan bertanya dengan lembut. Nada suaranya mengandung ketidakpercayaan karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan aura Xiaoyan. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Ban Sheng di klan tidak pernah memberinya. Bagaimana bisa semudah ini? Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbohong pada Gu Qingyang. Saat ini dia belum melakukan terobosan ke kelas Ban Sheng. Dia hanya puncak perubahan ke-9 Douzun. Tentu saja, dalam waktu 1 bulan dia telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai orang lain bahkan dengan pelatihan selama 1 dekade. Kecepatan ini sangat mengejutkan, tetapi Xiaoyan mengerti bahwa 1 bulan di mata orang lain adalah seabad baginya. Dia menggunakan 100 tahun untuk memperbaiki doukinya dan berulang kali mengompresnya. Baru kemudian douki di tubuhnya menyelesaikan perubahan ke-9 dan mencapai puncak sebenarnya dari kelas Douzun. Kecepatan semacam ini tidak bisa dianggap cepat. Sebaliknya, itu relatif lambat. Namun, Xiaoyan juga sangat berhati-hati dengan kekuatan yang dia peroleh dari ketiadaan. Bahkan kekuatan yang diperoleh dari pelatihan reinkarnasi ini telah berulang kali ditekan olehnya. Dia tidak berani membiarkan kekuatannya melonjak terlalu tinggi. Ambisinya sangat besar, dan dia tidak ingin mengorbankan keuntungannya di masa depan untuk keuntungan kecil. Gu Qing yang terkejut saat melihat Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa tersenyum tanpa daya. Gu Qing yang saat ini tidak dapat melihat melalui Xiaoyan. Xiaoyan menarik matanya. Dia tiba-tiba menoleh ke Hun Yu, Jiu Feng, dan yang lainnya. Mereka semua dengan cepat mengedarkan douki di dalam tubuh mereka ketika mereka melihat Xiaoyan melihat ke atas. Mata mereka dingin saat mereka menatapnya dengan hati-hati. Semuanya akan menyerang jika Xiaoyan menampilkan tindakan yang tidak biasa. Sebuah ejekan terangkat di sudut mulut Xiaoyan saat melihat reaksi keduanya. Jika dia bertemu keduanya sebelum memasuki pohon Bodhisattva kuno, dia pasti sangat takut pada mereka, tapi sekarang ketakutan ini telah benar-benar lenyap karena dia saat ini benar-benar yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengendalikan keduanya di telapak tangannya. Kekuatan besar yang melonjak di dalam tubuhnya memberi Xiaoyan perasaan sederhana ini. Hun Yu dan Jiu Feng tanpa sadar mengepalkan tangan saat melihat senyum di wajah Xiaoyan, terutama Hun Yu. Senyum hangat yang selalu ada di wajahnya memucat. Ekspresi gelap memenuhi matanya. Dia bisa merasakan bahaya nyata dari Xiaoyan saat ini. Selain orang gila dalam klan Hun, Xiaoyan di depannya sekarang adalah orang kedua dari generasi yang sama yang memberinya perasaan bahaya yang samar-samar ini. Bocah ini tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah berlatih di bawah pohon kuno Bodhisattva. Ekspresi Jiu Feng suram. Jika dia tahu bahwa Xiaoyan akan mengalami kesempatan yang begitu beruntung, dia tidak akan menahan diri saat pertama kali mereka bertemu. Dia akan campur tangan dan membunuhnya, dan kemudian masalah sekarang tidak akan terjadi. Namun, Jiu Feng tidak menyadari bahwa setiap orang yang hadir masih akan terjebak dalam ilusi jika Xiaoyan tidak memberikan bantuannya untuk menghilangkan emosi negatif para elit Dou di dari pohon kuno Bodhisattva. Di masa depan, mereka semua akan berakhir dengan nasib yang mirip dengan boneka Ban Sheng yang mereka temui sebelumnya. Buzz-buzz. Cahaya hijau zamrud tiba-tiba dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva sementara emosi semua orang bergejolak karena transformasi Xiaoyan. Sesuatu sepertinya dimuntahkan. Kelompok Hun Yu buru-buru mundur ketika mereka melihat pohon kuno Bodhisattva bergerak. Mereka sudah mengalami betapa menakutkannya itu. Secara alami, mereka tidak berani meremehkannya. Namun, suara teredam yang lembut muncul berkali-kali dari dalam pohon Bodhisattva kuno saat mereka menarik banyak titik cahaya hijau zamrud yang dimuntahkan darinya. Akhirnya, titik-titik cahaya ini tetap melayang di udara seperti bunga yang disebarkan oleh peri. Binai Bodhisattva. Semua orang terkejut saat melihat titik cahaya ini. Banyak seruan tiba-tiba keluar dari mulut mereka. Sebenarnya mereka semua adalah benih Bodhisattva. Kelompok Hun Yu juga melihat bintik-bintik cahaya zamrud dengan kaget. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa pohon Bodhisattva purba akan memuntahkan lebih dari 20 benih Bodhisattva yang sangat langka di dunia luar ini. Mirbat. Mata kebanyakan orang memerah setelah merasa terkejut.
Banyak doukis yang agung tiba-tiba melonjak. Setelah itu, mereka berubah menjadi sinar cahaya yang dengan liar menangkap titik-titik lampu hijau ini. Hi. Xiao Yan hanya tertawa setelah melihat mata memerah dari kelompok Hunyu. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan titik-titik lampu hijau itu sepertinya telah dipanggil. Mereka mengeluarkan suara soos saat mereka menghindari tangan orang-orang yang mencoba menangkapnya. Semuanya berkumpul di tangan Xiao Yan setelah beberapa kilatan. Terima kasih atas hadiahmu, Saudara Bodhisattva. Xiao Yan menoleh dan tersenyum ke pohon Bodhisattva kuno setelah meraih benih Bodhisattva ini. Setelah itu, dia menjentikan jarinya. Sepasang benih kuno Bodhisattva di tangannya ditembakkan dan muncul di depan Sun Er, Cai Lin, Gu Qingyang, dan anggota kelompoknya yang lain. Kakak Xiao, terima kasih. Gu Qingyang, Gu Xing, dan beberapa orang lainnya melihat benih Bodhisattva di depan mereka dengan mata panas. Mereka begitu saja meraihnya sebelum menangkupkan tangan untuk berterima kasih kepada Xiao Yan. Haha, bukan apa-apa. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke arah sekelompok orang bermata merah sebelum menjentikan jarinya sekali lagi. Sepasang benih Bodhisattva terbang dan berhenti di depan beberapa ahli netral. Tindakan mendadak Xiao Yan menyebabkan beberapa ahli terkejut. Mereka buru-buru mengambil benih Bodhisattva di depan mereka saat ekspresi terima kasih muncul di mata mereka. Mereka dengan cepat pindah ke samping. Mereka sangat sadar bahwa Xiao Yan tidak ingin mereka terlibat dalam masalah selanjutnya. Kelompok Hunyu dan Jiu Feng sedang melihat Xiao Yan, yang sedang membagikan benih Bodhisattva, dengan ekspresi muram. Cahaya merah berkedip di mata mereka. Brengsek, kamu meminta untuk mati. Jiu Feng akhirnya tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya saat lampu merah di matanya menjadi lebih padat. Teriakan marah yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di sekitar ruang ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.